Kita tidak sedang melakukan amal sholat, tapi pahalanya dihitung sama dengan sedang melakukan amal sholat. Man shallal isya, kata Nabi, siapa yang sholat isya fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia seperti orang yang sholat separuh malam. Nabi melanjutkan, waman shallas subha fi jama'atin, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka faka'annama, kata Nabi, maka dia seperti shallal laila kullah, dia seperti sholat semalam suntuk. Bapak ibu sedang tidur di rumah, tapi tadi sholat isya, subuhnya sholat subuh berjamaah, maka malam itu dia seperti sedang sholat semalam suntuk. Kita sedang tidur, kita sedang istirahat, tetapi dinilai sedang sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia Allah yang sangat luar biasa. Rasanya orang sulit sholat semalam suntuk itu, tapi pahala Allah berikan seperti sholat semalam suntuk. Kurang apa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu? Laksanakan sedikit saja, laksanakan tidak seutuhnya, tapi Allah memberikan pahalanya seutuhnya. Andai semuanya tadi tidak ada, Allah tidak berikan lipat ganda pahala, Allah tidak berikan ibadah dengan pahala seutuhnya, padahal amalannya sebagian. Andai tadi yang 9 poin tadi tidak ada, nah ini poin terakhir Pak, maka sebenarnya cukup dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, harusnya kita sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehat ini berapa biayanya? Hidup ini, rizki ini berapa? Andai Allah tak beri semua tadi, yang tadi itu cukup dengan nikmat saja, sebenarnya kita sudah harusnya tersungkur dalam ruku dan sujud kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Allah ambil ini nikmat semua ini Pak, habis kita. Jadi dengan nikmat itu saja cukup sebenarnya. Maka Nabi ketika sholat malamnya sampai bengkak kakinya, apa kata beliau ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Kata beliau, aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nabi tidak sedang bicara lipat ganda pahalanya besar. Bukan hanya itu saja. Andai tidak ada itu semua pun, cukuplah nikmat Allah yang banyak ini harusnya membuat kita bersyukur dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam kuliah subuh kita pagi hari ini. Yang pertama, terus kita panjatkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina yang terus mengalami intimidasi kekerasan dari Zionis Israel,
ya, negara Yahudi yang terus memusuhi kaum muslimin. Selain doa, tentu kita berikan infak sedekah terbaik kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah banyak lembaga-lembaga amil zakat atau infak sedekah yang mengumpulkan dari masyarakat untuk menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan di Palestina. Mudah-mudahan kita bisa terus saling bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lain, karena mereka yang ada di sana adalah saudara-saudara kita sesama muslim yang sama syahadatnya dengan kita. Yang berbeda adalah nasib kemerdekaan mereka yang sedang mendapatkan ujian yang harus berjuang dengan segenap kemampuan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk terus berinfak, berdoa yang terbaik. Allah berikan kekuatan pertolongan untuk saudara-saudara kita di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian pagi hari ini diminta melanjutkan oleh Takmir untuk pembahasan yang lalu yang sudah saya sampaikan. Ada 10 poin yang mungkin bisa kita jadikan renungan untuk memotivasi kita dalam beramal salih, beribadah, bahwa ternyata karunia Allah itu luar biasa bagi orang yang mau taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 4 poin yang kemarin, insyaallah kita bahas 6 poinnya sesuai waktu yang ada. Mudah-mudahan bisa terbahas semuanya. Terima kasih pertama kepada pengurus Takmir yang sudah sempat berkunjung, bersilaturahim ke rumah ayahanda kami, ke rumah bapak kami yang kami tinggal di sana selama mudik lebaran ini. Alhamdulillah, terima kasih kunjungan. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah, silaturahim terjalin terus sampai nanti bersama-sama kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waktu silaturahim bapak-bapak ke rumah menyampaikan, Ustadz katanya jangan lupa hari Selasa dilanjutkan materinya agar tidak penasaran, dan dengan bahasa bercanda beliau menyampaikan agar bisa tidur dengan nyenyak Ustadz katanya. Padahal sebenarnya Pak, yang kepikiran dengan lanjutan materi itu, saya pun juga tak bisa tidur dengan nyenyak Pak sebenarnya. Karena terbayang dengan wajah-wajahnya para pengurus Takmir itu, kayaknya harus segera disampaikan. Mau tidur terbayang dengan ustadz-ustadz yang ada di sini. Berikutnya yang kelima Pak, kalau kita mengkaji tentang betapa karunia Allah itu luar biasa, ada amalan-amalan yang kita tidak melakukannya seutuhnya, tetapi bisa mendapatkan pahala ganjaran seutuhnya. Ini kasih sayang Allah, ini karunia Allah kepada kita. Jadi ada ibadah-ibadah itu yang kita tidak melakukannya seutuhnya sesuai ibadah itu, tapi pahalanya mendapatkan sesuai ibadah itu. Mari kita lihat misalkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita urut saja dalam rukun Islam kita yang 5 ini. Kita mulai dari sholat saja, karena syahadat adalah pintu masuk seseorang menuju Islam. Ada sholat, ada amalan yang dia tidak sampai melaksanakan sholatnya atau tidak sedang melaksanakan sholat, ya, dia tentu menjaga sholat dengan baik, tapi saat itu dia tidak sedang melaksanakan sholat, melaksanakan yang lainnya, tetapi pahalanya dihitung dia sedang dalam keadaan sholat. Jadi dia tidak melakukan amal itu seutuhnya, tetapi dia mendapat pahala itu seutuhnya. Dalam hadis misalkan Bukhari Muslim disebutkan bahwa inna ahadakum, kata Nabi, sesungguhnya
salah satu di antara kalian itu fi sholatin, dihitung dalam keadaan sholat. Kapan itu? Madamatis sholatu tahbisuhu, selama keadaan kalian itu disibukkan atau ditahan dengan pelaksanaan ibadah sholat itu. Ini contohnya menunggu sholat. Kita ada di masjid menunggu sholat, setelah sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, kita tunggu. Saat menunggu itu, kata Nabi, madamatis sholatu tahbisuhu, selama sholat itu menahan dia untuk tidak melakukan hal yang lain kecuali menunggu datangnya waktu didirikan sholat itu. Itu mendapatkan pahala sedang sholat. Padahal kita sedang diam, sedang duduk saja. Dilanjutkan dalam hadis itu, wal malaikatu taqul, malaikat pun mendoakan kepada orang ini yang menunggu sholat ini, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia selama menunggu itu, sayangi dia ya Allah. Lalu disebutkan di situ malam yakum min sholatihi au yuhdith, selama dia tidak berdiri dari tempat menunggu sholat itu dan selama dia tidak berhadas, maka saat itu dia dihitung sedang dalam keadaan sholat. Kita tidak sedang melakukan amal sholat, tapi pahalanya dihitung sama dengan sedang melakukan amal sholat. Dalam hadis yang lain, juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyampaikan lebih umum lagi, Pak. Man shallal isya, kata Nabi, siapa yang sholat isya fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia seperti orang yang sholat separuh malam. Jadi kalau bapak-bapak sholat isya berjamaah di masjid ini, maka pahalanya seperti orang sholat separuh malam. Padahal sholat isya kita mungkin selesai 7:30, tapi masih dihitung sebagai pahala sholat sampai dengan nisfal lail, separuh malam. Nabi melanjutkan, waman shallas subha fi jama'atin, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka faka'annama, kata Nabi, maka dia seperti shallal laila kullah, dia seperti sholat semalam suntuk. Bapak ibu sedang tidur di rumah, tapi tadi sholat isya, subuhnya sholat subuh berjamaah, maka malam itu dia seperti sedang sholat semalam suntuk. Kita sedang tidur, kita sedang istirahat, tetapi dinilai sedang sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia Allah yang sangat luar biasa. Ada lagi satu hadis, Pak, terkait Ramadan yang kemarin. Man shalla ma'al imam, kata Nabi, siapa yang sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan bersama imam, hatta yansharif, sampai selesai sak witir-witirnya bersama imam, maka kata Nabi, kutibalahu qiyamul lailatan, ditetapkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Bapak ibu sudah istirahat di rumah masing-masing, tapi pahalanya dihitung semalam suntuk. Padahal Bapak ibu rahimakumullah, rasanya tidak bisa atau sangat sulit sekali orang itu mau sholat semalam suntuk. Sulit sekali. Bacaan imam agak panjang saja di sholat tarawih itu sudah kadang digerutui. Insya Allah tidak kalau di Masjid Darussalam, karena saya mendengar juga kalau di Masjid Darussalam itu panjang-panjang katanya. Alhamdulillah. Walaupun yang menggerutui juga ada, Pak, yang katanya tidak mau ke Darussalam lagi, ya juga ada. Tapi ini dihitung semalam suntuk, Pak. Itu coba nilainya. Rasanya orang sulit sholat semalam suntuk itu, tapi pahala Allah berikan seperti sholat semalam suntuk. Kurang apa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu? Laksanakan sedikit saja, laksanakan tidak seutuhnya, tapi Allah memberikan pahalanya seutuhnya. Saya, Pak, kalau sholat tarawih misalkan di Surabaya, itu juga menyesuaikan dengan masjidnya atau dengan jamaahnya. Saya pernah dijadwal di salah satu masjid, saya lihat masih muda-muda, yang agak sepuh juga sehat-sehat. Oh, ini bisa agak panjang ini. Mungkin saya pernah cerita, Pak. Saya panjangkan.
Saya baca awalnya 1 halaman Pak, 1 halaman atas tarawih. Apa yang terjadi Pak? Baru rakaat pertama saya baca 1 halaman. Maaf Pak, saya itu dibatui sama jamaah-jamaah itu. Dan kayaknya batuknya itu batuk ndak ikhlas itu kayaknya Pak. Ham itu kanan batu, ham kiri batu, belakang batu, sampai kira-kira hampir semua situ itu batu semuanya. Nah, terbersit Pak dalam hati saya bahwa ini rakaat kedua tak bisa panjang-panjang lagi. Nah, saya dalam hati berniat, ini sholat rakaat kedua surat Al-Ikhlas sajalah. Bangkit ke rakaat kedua saya baca surat Al-Ikhlas. Dan betul Pak, kalau sudah masuk surat Al-Ikhlas itu tidak ada yang batuk sama sekali. Itu semuanya sehat walafiat itu Pak. Sampai saya teringat guyonannya Prof. Yunahar Ilyas Pak, rahimahullah, kata beliau, kenapa surat Al-Ikhlas itu katanya diberi nama surat Al-Ikhlas katanya ya Pak. Padahal tidak ada kata-kata Al-Ikhlasnya. Kalau An-Nas ada, qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq ada, qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq. Al-Ikhlas ini tidak ada. Nah, kata Prof. Yunahar Ilyas, jangan salah paham karena ada yang mengira surat ini diberi nama surat Al-Ikhlas karena orang kalau diimami pakai surat ini paling ikhlas menjalankan sholatnya katanya. Anda ini kata Prof. Yunar bukan karena itu, tapi karena surat ini mengandung tentang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, pernah juga kalau dalam keadaan batuk ya mau bagaimana lagi, ngimaminya tidak terlalu panjang. Itu hanya 1 atau 2 ayat saja. Kadang Ramadan itu pas batuk juga Pak. Cuman itu agak unik. Jadi kalau saya batuk, ngimaminya tidak terlalu panjang. Tapi kalau saya sedang tidak batuk, saya panjangkan, gantian makmumnya yang batuk-batuk itu tadi Pak. Jadi kadang-kadang perlu kita sesuaikan juga. Tapi Allah melihat, Allah mengganjar luar biasa. Itu sholat Pak. Kita lanjut sedikit Pak biar lebih detail dan kita punya semangat untuk terus beribadah. Setelah sholat misalkan ada zakat, ada infak sodakoh secara umum. Ada orang yang tidak sedang berinfak, tidak sedang bersodakoh dalam bentuk uang, tapi nilainya dia dihitung sebagai orang yang bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Pak dalilnya tentang ini? Ini karunia Allah Pak. Tak sampai mengeluarkan uang atau tidak sedang mengeluarkan uang, tapi nilainya sama dengan sodakoh. Apa misalkan Pak yang paling ringan itu adalah kalau dalam hadis tentang sholat duha itu Pak, itu kan Nabi menyampaikan bahwa kita itu diperintah untuk bersodakoh setiap harinya. Nabi mengatakan kullu tasbihatin sodakoh, setiap ucapan tasbih adalah sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakoh, setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakoh, setiap tahlil adalah sodakoh. Wa kullu takbiratin sodakoh, setiap takbir adalah sodakoh. Wa yujzi'u, kata Nabi, dan mencukupi kewajiban sodakoh-sodakoh tadi adalah dengan melaksanakan rakaataini, 2 rakaat salat duha ya. Jadi itu bisa menjadi sarana untuk dihitung sodakoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sodakoh. Bahkan yang paling ringan ada Pak, tidak sampai salat duha juga ada amalan yang dihitung sodakoh padahal tak sedang bersodakoh. Apa itu Pak? Senyum kepada saudara kita. Bagaimana hadisnya? Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu pada wajah saudaramu, di hadapan saudaramu, itu dihitung sebagai sodakoh. Maka ketika ada yang bertanya apa bedanya sodakoh dengan infak Ustadz, sebenarnya sama saja Pak secara umum, tapi kalau mau didetailkan, infak itu lebih kepada benda, harta, materi, uang. Kalau sodakoh itu lebih umum, tadi tasbih, tahlil, tahmid, memerintah kepada kebaikan, melarang dari keburukan. Senyum itu sodakoh. Maka katanya kan ada yang mengatakan Pak, masjid itu yang tepat kalau menulis kotak itu kotak infak. Itu yang lebih tepat katanya, jangan kotak sodakoh. Karena ketakutnya kalau kotak sodakoh itu lewat disenyumi saja sama jamaah-jamaah.
Nah, itu dianggap sudah sedang bersodakoh katanya. Nah, walaupun ya boleh infak, sodakoh dan seterusnya. Jadi ada amalan yang luar biasa seperti itu. Bahkan ada Pak yang sholat berjamaah ketika tarawih itu katanya ada cerita Pak, itu ngantuk Pak. Nah, ketika imam sudah ceramah tarawih dia ngantuk. Witirnya setelah ceramah tarawih. Ngantuk sekali dia. Ketika ngantuk kotak infak berjalan. Nah, kemudian dia ngantuk, tidak tahu ada kotak infak. Dikode sama jamaah di belakangnya itu masukkan katanya. Ada kotak infak, kalau mau masukkan, masukkan, kalau enggak geser. Dia segera bangun, dia ambil uang di saku celananya di belakang, dia lihat ada 2.000, dia masukkan ke kotak infak. Nah, dia geser segera. Lalu jamaah yang di belakang kode lagi. Mas katanya. Ini mas. Nah, dikasih 100.000 sama jamaah di belakangnya. Kata dia, dimasukkanlah ke kotak infak itu. Tapi dalam hatinya berpikir, jamaah di belakang ini kok banyaknya infaknya 100.000. Saya saja 2.000. Tapi dia juga mikir, lah kenapa tidak ditunggu kotak infaknya sampai ke jamaah yang di belakang? Kok dititipkan ke saya? Ya sudahlah katanya, ngantuk-ngantuk dia tidur lagi. Begitu dimasukkan, dikode lagi sama jamaah di belakang. Mas katanya, uang 100.000 tadi uangnya sampean. Yang jatuh dari celananya sampean tadi. Waktu ngambil uang 2.000 itu. Apa kata dia? Ya Allah kata dia, mulai saat itu tidak mau ngantuk lagi sholat tarawih katanya. Karena mau diambil lagi tidak boleh sama takmirnya Pak. Sudah masuk ke dalam itu. Nah, itu jadi infak dan sodakohnya. Maka sekali lagi Pak, betul-betul Allah itu memberikan nilai pahala luar biasa padahal amalnya tidak seutuhnya. Itu tentang sodakoh. Lanjut sedikit Pak, mungkin kita detailkan poin ini. Setelah sodakoh, zakat, ada puasa. Coba kita cari hadis Pak. Ini kita sudah hafal semua. Ada orang tidak sedang melaksanakan puasa, tapi pahalanya diberikan sedang berpuasa. Apa contohnya itu Pak? Dia tak sedang melaksanakan puasa, tapi bagi Allah aku beri pahala orang yang berpuasa. Yang paling ringan yang sudah kita lewati adalah memberi buka puasa. Apa kata Nabi? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi buka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang diberinya buka puasa. Lihat Pak, andailah ada ibu-ibu yang sedang tak puasa karena uzur yang syar'i, kemudian memberi dia makanan berbuka puasa, maka berdasarkan hadis ini dia dapat pahala sama dengan orang yang sedang berpuasa. Apa yang kurang dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Allah berikan itu. Kemudian Pak, ada lagi hadis yang lain. Sekarang kita di bulan Syawal ini Pak. Bagaimana hadisnya? Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkan puasa dengan 6 hari di bulan Syawal. Hanya berapa hari berarti? 30 hari ditambah dengan 6 hari. Apa pahalanya Pak? Apakah dihitung hanya puasa 30 plus 6 saja? Tidak. Kata Nabi, kana lahu kasiyamid dahr atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya sama dengan dia sedang berpuasa 1 tahun penuh. Lihat bagaimana kekuasaan Allah itu, karunia Allah. Kita sedang makan, kita sedang minum, tapi telah dihitung berpuasa 1 tahun penuh karena kita berpuasa Ramadan plus berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang langsung puasa berarti besok ya Pak ya, terakhir insyaallah ibadah puasanya. Saya sendiri ini Pak, karena mudik seperti ini dan dari kemarin juga diundang di masjid ini, biasanya dihidangkan. Kadang-kadang kita, kata Nabi dalam hadisnya, orang yang berpuasa sunnah itu dia yang berkuasa, apakah akan membatalkan atau tidak ya. Kata para ulama, kalau akan khawatir mengecewakan maka batalkan. Tapi kalau yang mengundang memahami, memaklumi, maka lanjutkan doakan orang yang mengundang makan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kemarin ini
Dipersilakan Pak, ada kaldu, ada macam-macam itu. Ya akhirnya kita ikutlah. Kali Anget kemarin juga ada makanan khasnya, ya kita ikutlah makan itu. Nah, cuman kalau yang saya lihat di Darussalam tidak ada makanannya ini Pak. Tidak apa-apa Pak, bukan harus ada makanan, malah bagus. Agar kita semua insya Allah bisa melaksanakan ibadah puasa Syawal ini dengan seoptimal kemampuan kita. Jadi ini pahala yang sangat luar biasa. Memberi buka puasa saja dapat pahala orang yang berpuasa. Memberi buka puasa saja. Saya sampaikan ini Pak di masjid bahwa di Surabaya bahwa kita ini memberi makan, memberi buka puasa saja luar biasa. Saya ambil contoh memberi air mineral saja. Kita beli 1 dus, kemudian ditaruh di masjid. Setiap orang yang berbuka puasa dengan air mineral kita pun dapat pahalanya. Cuman ternyata apa yang saya sampaikan itu disalahfahami Pak sama jamaah itu. Besoknya ketika Ramadan hari berikutnya saya agak disampaikan oleh takmir. Ustadz katanya ini nampaknya jamaah salah faham dengan ceramah Ustadz kemarin itu tentang air mineral. Apa yang terjadi besoknya itu semua air mineral di masjid itu. Tidak ada makanannya sama sekali Ustadz katanya. Ini ada kadang-kadang kurang memahami dari hadis ini. Kalau air mineral saja berpahala, apalagi yang lain-lainnya insya Allah. Lalu berikutnya Pak, haji, tentang haji. Ada amalan Pak yang dia tidak sedang melaksanakan haji atau umrah, tapi pahalanya dihitung sedang haji dan umrah. Nah, betapa luar biasa kasih sayang Allah itu. Kalau orang mau taat kepada Allah. Apa itu Pak amalannya? Nah, insya Allah yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak, yaitu sholat sunnah isyraq. Dalam hadisnya Nabi menyebut siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia menunggu waktu terbit matahari. Ketika terbit matahari tidak langsung sholat karena saat terbit itu dilarang untuk sholat, maka dia tunggu dulu. Kalau mayoritas ulama Pak itu memahami hatta tartafi asyamsu, sampai matahari itu meninggi, itu berarti tidak sekedar lepas dari ufuk tetapi sampai meninggi. Ini menurut mayoritas ulama kita sekitar 15 menit atau 20 menit dari waktu syuruk, itu mayoritas ulama kita. Kalau dalam majlis tarjih itu dihitung sekitar, ada juga yang berpendapat 10 menit dari waktu syuruk atau 12 menit dari waktu syuruk. Itu menurut mayoritas ulama, disitulah yang dianjurkan, yang disunnahkan. Jadi pas waktu syuruk kita tahan dulu, tunggu minimal 10 tadi, 12 menit atau 15 menit, 20 menit yang paling bagus, maka kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Apakah boleh sebelum itu Ustaz? Sebelum 10 menit tadi yang minimal kata majlis tarjih tadi. Apakah boleh? Kalau kita lihat dalam kitab fikih Raudhatut Talibin, Imam Nawawi menyebutkan di sana sebagian ulama mazhab Syafi'i itu membolehkan tidak harus menunggu matahari itu meninggi 1 tombak, tidak harus. Yang penting dia sudah lepas dari ufuk. Kalau belum lepas belum boleh, karena itu termasuk larangan orang sholat saat matahari sedang terbit. Berapa lama matahari itu muncul sampai lepas dari ufuk? Kalau menurut ilmu falak, ilmu astronomi itu cukup sekitar 2 menit saja. Jadi matahari itu Pak muncul sampai lepas dari ufuk itu butuh waktu 2 menit. Artinya 2 menit setelah tanda syuruk menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i sudah boleh. Tetapi yang dianjurkan adalah menunggu agak tinggi, sekitar minimal tadi 10, 12 atau bahkan 15 sampai 20 menit. Insyaallah Bapak sudah melakukan itu. Yang terbaik tadi kalau bisa tunggu 15 menit, tapi kalau memang agak keburu karena kantor dan sebagainya, bisa 10 menit atau 12 menit. Walaupun boleh di bawah itu, yang penting tidak sampai ketika matahari sedang terbit, karena itu waktu yang dilarang dalam sholat ya Pak. Jadi ini betapa karunia Allah, poin ini bahwa Allah itu tidak tanggung-tanggung memberi pahala. Ada Pak ibadah-ibadah yang tak seutuhnya dia lakukan. Dia tidak sedang sholat diganjar sholat. Dia tidak sedang puasa diberi pahala puasa.
Dia tidak sedang infak sodakoh, diberi pahala infak sodakoh. Dia tidak sedang haji dan umroh, diberi pahala haji dan umroh. Apa yang kurang dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu? Sedikit yang engkau lakukan, tapi banyak yang Allah berikan kepadamu, bentuk karunia dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ini Pak, kita renungkan ini, masihkah orang itu akan malas dalam ibadahnya? Apa yang kurang dari kasih sayang Allah kepada kita semua? Kau itu ibadah itu kecil, sedikit, tapi pahalanya Allah berikan dahsyat, luar biasa karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Nah, ini poin yang kelima Pak. Yang keenam Pak, Allah itu setiap memberikan amal ibadah itu selalu terukur Pak. Tidak pernah amal ibadah itu melampaui kemampuan, kesanggupan manusia. Ibaratnya kalau saya bahasakan analogi Pak, dalam ibadah itu tidak ada kerja rodi, tidak ada. Jadi ibadah itu semua telah diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan manusia. Coba Pak, lihat saat kita sholat misalkan. Sholat itu sebenarnya apa yang memberatkan? Itu terukur Pak. Hanya takbir, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Gerakannya terukur sekali. Bukan disuruh orang misalkan setiap sholat itu disuruh misalkan mendorong mobil truk yang mogok. Enggak. Dia terukur sekali. Hanya itu gerakannya. 10 menit saja. Apa yang membuat berat, semuanya diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun Pak menariknya. Saat sudah diukur oleh Allah, sholat itu tidak akan melampaui batas kesanggupan manusia. Kalau ada orang yang masih tidak mampu karena udzur yang syar'i, mungkin karena sakit, mungkin karena ada di kendaraan perjalanan di kapal, Allah beri lagi keringanan dari yang sudah terukur itu. Apa kata Nabi? Sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak bisa, apakah harus terus berdiri? Tidak. Fa qa'idan, salatlah dengan duduk. Fa illam tastati, kalau tidak bisa dengan duduk, fa ala jambin, salatlah dengan berbaring. Lihat Pak, Allah sudah ukur solat itu tak mungkin melampaui batas kesanggupan manusia. Allah tak suruh kerja rodi, membersihkan sekian hektar sawah. Tidak. Allah tidak suruh mendorong mobil truk yang mogok. Tidak. Allah ukur solat itu pun kalau tak bisa, Allah kurangi lagi. Kalau tak bisa engkau berdiri, engkau cukup duduk. Kalau tak bisa engkau tidur saja. Jadi istirahat sambil berbaring saja maksudnya. Kata para ulama tak bisa lagi dengan isyarat. Kurang apa lagi? Kalau dengan itu semua masih tak bisa, katanya Pak, suruh bawa ke Masjid Darussalam, kita sholati sama-sama saja. Karena tak bisa lagi. Jadi betul-betul diukur oleh Allah. Itu sholat Pak. Lanjut Pak tentang puasa. Puasa Pak terukur. Memang disuruh tidak makan, tidak minum. Tapi ada waktunya. Tidak terus menerus. Coba kita lihat Pak. Misalkan ada sahur. Tetap disuruh sahur. Ada buka puasa. Bukan berarti disuruh tidak makan sama sekali 24 jam. Tidak terukur. Itu pun Pak, kalau dia sudah melaksanakan puasa itu tidak mampu dengan ukuran yang terukur tadi, masih boleh tidak berpuasa dengan udzur yang syar'i. Sakit, apakah dipaksa puasa Pak? Tidak. Sakit kata Allah fa'iddatum min ayyamin ukhar. Perjalanan apakah dipaksa puasa? Tidak. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang lanjut usia apakah dipaksa puasa? Tidak. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mana ibadah yang katanya berat itu? Mana yang katanya sulit itu? Tidak ada. Kalau kita mau objektif, mau jujur menilai ibadah yang Allah tetapkan itu, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak sedang mengambil keuntungan dari ibadah itu. Allah sudah maha kaya, maha mulia. Allah tak sedang mempekerjakan sebagaimana kerja rodi tadi. Tidak sama sekali. Semua diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang berat itu, mana yang sulit itu. Itu pun kalau dia tak mampu melaksanakannya, Allah beri lagi keringanan demi keringanan. Contoh Pak, sholat tadi mungkin sedikit.
Dia sudah sholat, dia sudah duduk karena tak mampu dengan berdiri. Ternyata dia tak mampu 5 waktu. Karena perjalanan, karena udzur yang syar'i. Atau karena sakit menurut sebagian ulama. Maka dia tetap wajib sholat 5 kali, tapi tidak 5 waktu. Cukup 3 waktu, tapi 5 kali sholat. Apa istilahnya itu Pak? Di jamak, digabung. Jadi yang tadi 5 waktu jadi 3 waktu. Tapi tetap 5 kali sholat. Zuhur digabung sama asar dalam 1 waktu. Tidak perlu nanti asar sholat lagi. Tidak, cukup di waktu zuhur saja kalau jamak takdim. Atau cukup di waktu asar saja kalau jamak takhir. Maghrib dengan isya bisa digabung waktunya. Kalau subuh tidak bisa. Masih belum bisa melaksanakannya. Apalagi Pak yang Allah berikan. Ternyata kata Allah, Allah korting lagi. Kalau musafir perjalanan boleh dengan cara dipendekkan. Apa namanya Pak? Qosor. Lihat Pak, apalagi yang kurang? Mana yang berat itu? Dikorting lagi. Yang 4 rakaat jadi berapa Pak? 2. Apa yang kurang? Allah itu tidak sedang mengambil keuntungan dari kita itu. Tidak butuh Allah dengan ibadah kita. Allah beri keringanan demi keringanan. Yang 4 jadi 2. Zuhur asar jadi 2. Kalau subuh tak bisa lagi dikorting Pak. Jangan jadi 1 rakaat. Maghrib tak bisa lagi. Ada yang bilang maghrib gimana kalau 1,5 Ustaz? Tidak bisa. Nah, cukup 3 saja. Jadi semua itu dihitung oleh Allah. Begitu pula zakat tadi ada haulnya, ada nisabnya. Tidak semua hartamu keluarkan. Tidak. Ada periode waktu 1 tahun, ada nisab minimal 85 gram emas. Ada minimal. Kalau tak cukup dengan itu tidak usah. Cukup infak dan sodakoh saja. Tak punya uang tadi, senyum saja itu sudah sodakoh yang Allah nilai sebagai infak dan sodakoh. Begitu pula ibadah haji Pak, terukur sekali. Kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu, yang tak mampu bagaimana? Ya tak usah menyulitkan diri sendiri kecuali dia mampu. Mungkin bagi orang menyulitkan, tapi bagi dia tidak, karena dia sedang berupaya dan dia mampu, silahkan. Tapi semua itu diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya pernah cerita Pak, saya juga membimbing umroh. Maka sesuai kemampuan, tak usah berlebih-lebihan. Kadang-kadang Pak, umroh itu yang bikin pusing katanya bukan umrohnya, tapi oleh-olehnya. Nah, harus banyak sekali. Yang inilah yang ini, semampunya. Allah tak memberatkan itu. Ada lagi yang bingung itu Pak, jamaah itu murung saja. Ketika ditanya, kenapa kok murung, sudah mau pulang ini? Ustaz, tidak hafal doa Ustaz, nanti katanya. Gimana kalau diminta oleh tetangga itu untuk berdoa? Dia tidak pernah hafalkan doa. Lalu diberikanlah sama pembimbingnya katanya buku doa warna hijau. Nah, ini cerita lain ini Pak, dari pembimbing lain cerita. Diberi doa yang seperti itu juga kasusnya warna hijau. Buku kecil. Bapak baca saja ini zikir pagi sore. Kalau ada tamu Bapak baca saja. Pilih yang mana Bapak baca saja. Awali dengan hamdalah, sholawat, baca saja. Insya Allah aman itu Pak. Doa-doanya sudah ada hadis-hadisnya. Apa yang terjadi katanya Pak, kisah ini. Begitu dia pulang, tamu sudah banyak, buku kecil warna hijau itu hilang. Tidak tahu di mana, kesiksa. Matilah kata dia, gimana ini caranya ini? Dia cari Pak kemana, ke bawah TV. Tamu sudah banyak datang. Ayo Pak katanya sudah datang ini. Cari, dia lihat ada di bawah TV. Alhamdulillah kata dia, selamat juga. Dia cerita ke pembimbing, alhamdulillah ketemu Ustaz, saya ambil ada buku warna hijau itu, saya buka. Tapi ternyata dia tanpa sadar keliru Pak. Yang dia ambil itu buku doa-doa cucunya yang masih TK. Dia TK. Dia ambil, tak tahu dia. Langsung dia buka, dia doa. Apa yang dia baca itu Pak, itu cerita ke pembimbingnya. Coba ini kita Pak, kita doa sama-sama Pak, insya Allah mudah-mudahan terkabul hajat kita. Dia baca doa, dia baca alhamdulillah, sholawat, lalu dia baca Allahumma inni, amin amin katanya, a'udzubika, amin, minal khubuthi wal khaba'ith katanya. Doa mau masuk kamar mandi yang dia baca itu. Itu doanya anak TK itu Pak, dia baca itu doa. Yang lainnya amin-amin saja. Begitu pulang katanya yang jamaah yang amin-amin bilang ke teman, kok kayaknya pernah dengar doa-doa tadi itu. Wah, apa itu tadi? Kata teman yang satunya setelah mikir besoknya, itu ternyata doa masuk kamar mandi katanya. Kata yang satu, pantes Pak katanya, pulang dari situ saya murus-murus terus dak selesai-selesai. Nah,
Jadi kadang-kadang perlu hati-hati Pak. Jadi terukur, semuanya itu terukur Pak. Allah tidak memberikan di luar batas kesanggupan manusia. Ini poin kelima, poin keenam. Yang lain saya singkat-singkat saja, poin-poinnya saja Pak. Karena sudah waktunya. Maunya tidak saya bahas poin-poinnya, takut ditagih lagi nanti Pak. Jadi saya sampaikan saja yang singkat-singkat saja. Berikutnya tadi sudah sempat disinggung Pak, bahwa Allah itu tidak butuh kepada ibadah kita sama sekali, sedikit pun tak butuh. Ada hadis qudsi menyebut begini Pak, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian semuanya dari yang awal aku ciptakan sampai yang akhir dari kalangan jin dan manusianya, semuanya bertakwa kepada Allah dengan model yang paling takwa di antara kalian, maka itu tidak menambah sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu sudah maha mulia. Allah tak butuh dengan ibadah kita. Dilanjutkan dah diskusi ini mengatakan, Wakul li'ibadi, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kalau semua yang aku ciptakan dari awal sampai akhir, jin dan manusianya, semuanya berbuat dosa kepada Allah, tak ada yang mau beribadah, tak sedikit pun itu mengurangi dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan GR manusia itu merasa dia dipaksa beribadah, dia seolah-olah, kata Allah, tidak usah beribadah, Allah tak butuh itu. Faman kana falyu'min faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau berimanlah, siapa yang mau silahkan ingkar. Allah tak butuh. Tentu masing-masing ada konsekuensinya yang akan dia ambil tanggung jawabnya sendiri-sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tak butuh itu. Ada satu contoh Pak yang menarik sekali dalam masa pandemi ini. Masa pandemi ini luar biasa Pak. Masjidil Haram sempat ditutup Pak. Tak ada ibadah di sana. Seolah Allah ada pesan di situ bahwa Allah tak butuh kepada hamba-hambanya. Tapi semakin ditutup, semakin masa pandemi datang, kita tak bisa beribadah leluasa. Ternyata kita semakin sadar betapa kekuasaan kemuliaan Allah itu luar biasa, tak berkurang sedikit pun. Apa buktinya? Saat pandemi ini orang merengek memohon kepada Allah kesehatan, merengek memohon agar ekonominya pulih lagi. Di saat bersamaan Allah tutup Masjidil Haram, Allah tutup masjid-masjid pada waktu itu untuk tidak bebas beribadah. Tapi bukan berkurang kemuliaan Allah, manusia semakin sadar, ya Allah sehatkan saya, lindungi saya. Jadi Allah tak butuh engkau yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus Pak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sebaik-baiknya. Solatnya dijaga, jangan sampai kemudian malas untuk solat. Agak panjang sedikit tak masalah, tapi tentu imam juga harus menyesuaikan kepada makmumnya Pak. Dilihat-lihat, kalau Darussalam oke lah agak panjang sedikit, kalau di yang lain jangan. Kadang-kadang ada Pak tarawih baru lulus dari pesantren, dia ngimaminya itu Pak hafid ini Pak, lulus dari pesantren, anak muda, tarawih itu satu lembar bolak-balik Pak, satu rokaatnya. Nah, masjidnya tidak siap, tapi semua mau bagaimana lagi dilaksanakan. Selesai sholat tarawih, satu lembar bolak-balik setiap rokaatnya, disapa sama takmirnya. Ustadz katanya ada ibu-ibu Ustadz di belakang tidak pulang Ustadz, biasanya sudah pulang, mungkin tersentuh dengan bacaan Ustadz tadi katanya yang panjang dan bagus tadi. Nah, lalu Ustadz muda ini datang ke ibu-ibu tadi. Bu, katanya ibunya nunduk saja Pak di belakang. Bagian mana yang ibu tersentuh? Biar saya jelaskan tafsirnya sekalian katanya. Apa kata ibu ini sambil melihat wajah Ustadznya dengan sayu Pak. Dia katakan, saya ini tidak pulang karena kesemutan, tidak bisa pulang dari tadi Ustadz katanya. Keringkingan katanya Pak, keringkingan, tak bisa pulang dari tadi. Jadi semua itu Pak Allah tidak butuh kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin berikutnya Pak yang penting untuk kita ingat-ingat bersama, bahwa ternyata ada orang yang tidak melaksanakan ibadah itu sama sekali karena udzur yang syar'i, Allah tetap berikan. Misalkan saat sakit, tetap Allah berikan. Allah suruh tulis kepada malaikat, uktub kata Allah, tulis mithla amalihi, seperti amal yang biasa dia lakukan. Padahal dia sedang sakit, dia sedang tidak melaksanakan amal perbuatan itu.
Berikutnya Pak, poin berikutnya yang Allah sebutkan dalam hadis qudsinya, lihat Pak, Allah sudah tak butuh ibadah tadi, tapi betapa kasih sayang Allah luar biasa. Ketika ada orang mendekat kepada Allah, dalam hadis itu disebutkan 1 jengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya 1 hasta. Kalau orang itu mendekat kepada Allah 1 hasta, Allah mendekat kepadanya 1 depa. Kalau orang itu berjalan mendekat kepada Allah, Allah mendekatinya dengan cara berlari kecil atau berjalan cepat. Jadi ini Allah itu menyambut orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak, yang poin yang ke-10 menjadi penutup kita, bahwa ketika kita sudah merenungkan banyak hal tadi, kasih sayang Allah tadi, sebenarnya yang perlu kita ingat, andai semuanya tadi tidak ada, Allah tidak berikan lipat ganda pahala, Allah tidak berikan ibadah dengan pahala seutuhnya padahal amalannya sebagian. Andai tadi yang 9 poin tadi tidak ada, nah ini poin terakhir Pak, maka sebenarnya cukup dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, harusnya kita sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehat ini berapa biayanya? Hidup ini, rizki ini berapa? Andai Allah tak beri semua tadi, yang tadi itu cukup dengan nikmat saja, sebenarnya kita sudah harusnya tersungkur dalam ruku' dan sujud kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah ambil ini nikmat semua ini Pak, habis kita. Jadi dengan nikmat itu saja cukup sebenarnya. Maka Nabi ketika sholat malamnya sampai bengkak kakinya, apa kata beliau ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Kata beliau, aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nabi tidak sedang bicara lipat ganda pahalanya besar. Bukan hanya itu saja. Andai tidak ada itu semua pun, cukuplah nikmat Allah yang banyak ini harusnya membuat kita bersyukur dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semangat dalam ibadah selanjutnya di luar Ramadan ini sampai akhir hayat ajal menjemput kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da waj'alna minas su'ada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis masing-masing Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.